Knowledge management. Berbicara knowledge management itu dapat diartikan ada sebuah proses menciptakan, membagikan, menggunakan, dan mengelola suatu pengetahuan dan informasi dari sebuah organisasi. Knowledge management memiliki siklus sederhana yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Di gambar terlihat ada beberapa tahap, yaitu capturing, organizing, refining, dan tahap transfer. Nah, di mana tahap pertama yaitu capturing dapat meliputi salah satu atau beberapa di antara hal-hal berikut ini, yaitu pemasukan data, pemindaian, wawancara, serta brainstorming. Tahap organizing dapat meliputi salah satu atau beberapa di antara hal-hal berikut ini: pembuatan katalog, pengindeksan, penyaringan, penghubungan, dan pengkodean. Nah, tahap ketiga adalah tahap refining, dapat meliputi salah satu atau beberapa di antara hal-hal berikut, yaitu kontekstualisasi, kerjasama, kompresi, serta pembuatan proyeksi. Dan tahap terakhir adalah tahap transfer, dapat meliputi salah satu bagian atau beberapa di antara hal-hal berikut, pembagian dan peringatan. Di sini kita akan mulai membahas hierarchy of visual understanding yang terbagi seperti piramid, di mana paling bawah adalah data, informasi, knowledge, sama wisdom. Piramida kognitif manajemen pengetahuan terdiri dari 4 elemennya, itu kan satu tadi data, di mana data adalah elemen yang paling dasar, bersifat diskrit dan belum diproses, sehingga belum memiliki makna. Informasi adalah elemen yang saling terhubung dan merupakan hasil pemrosesan terhadap data, sehingga memiliki suatu makna, seperti kalimat, paragraf, persamaan, konsep, ide, pertanyaan, dan cerita sederhana. Yang ketiga adalah pengetahuan. Adalah pengetahuan yang itu kumpulan informasi yang terorganisir mengenai suatu bidang yang sudah dipahami. Sebagai contoh, teori, aksiom, kerangka kerja, konseptual, cerita rumit, dan fakta. Yang terakhir, kebijaksanaan adalah hasil penerapan dari suatu pengetahuan yang dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Contohnya buku, paradigma, sistem, filosofi, puisi, dan sebagainya. Jenis-jenis pengetahuan. Secara umum, pengetahuan dapat digolongkan ke dalam 2 kategori, yaitu tacit atau know-how. Pengetahuan tacit adalah pengetahuan yang masih berupa pemikiran di kepala manusia. Pengetahuan ini agak sulit untuk dikomunikasikan, dipahami, dan diterjemahkan ke dalam bentuk lain yang lebih terstruktur karena bersumberkan pada pengalaman atau intuisi pribadi serta bergantung pada konteks. Yang kedua adalah eksplisit. Eksplisit adalah pengetahuan yang sudah direpresentasikan dalam media tertentu. Pengetahuan ini mudah untuk dikomunikasikan, dipahami, dan diterjemahkan ke dalam bentuk lain yang lebih terstruktur, sehingga dapat dikelola oleh Knowledge Management System atau KMS. Potential knowledge tersebut dapat dikonversi dari satu ke yang lainnya dan sebaliknya. Potential knowledge diperlukan sebuah model konseptual yang untuk meningkatkan basis pengetahuan. Model ini dikenal sebagai SCC model. Berikut penjelasan untuk konversi tersebut. 1. Socialization. Socialization merupakan proses mentransfer pengalaman yang dimiliki oleh seorang kepada orang lain untuk menghasilkan suatu tacit knowledge. Proses ini dilakukan dengan pertemuan secara langsung atau tatap muka. Selain itu, pengetahuan ini didapatkan dari suatu
hal yang dilakukan secara bersama, misalkan dilakukan pada rapat atau diskusi. Yang kedua adalah eksternalisasi. Eksternalisasi merupakan suatu proses untuk mengartikulasikan tacit knowledge ke dalam suatu bentuk menjadi eksplisit, seperti forum, buku, notulen, laporan, dan sebagainya. Ketiga adalah kombinasi. Kombinasi merupakan suatu proses yang menggabungkan beberapa explicit knowledge yang berbeda untuk dibuat menjadi suatu explicit knowledge yang baru. Pembuatan ini dilakukan melalui analisis, pengelompokan, dan penyusunan kembali. Yang keempat adalah internalisasi. Internalisasi merupakan proses yang melakukan suatu ekstrak dari explicit knowledge yang ada menjadi suatu tacit knowledge. Manfaat dan goals dari knowledge management dalam merupakan suatu KM di suatu organisasi atau perusahaan dapat membantu terciptanya sebuah proses bisnis yang lebih baik dalam berjalannya sistem. Berikut manfaat yang dapat diterima dari knowledge management. 1. Penghematan waktu dan biaya. Yang kedua, peningkatan aset dan pengetahuan, peningkatan aset pengetahuan. Yang ketiga, meningkatkan pengambilan keputusan. Keempat, meningkatkan efisiensi proses dan cara kerja. Kelima, meningkatkan kemampuan dalam berinovasi terhadap produk dan jasa. Dalam manfaat yang dibutuhkan di atas, knowledge management memiliki goals dalam penerapannya di suatu organisasi atau perusahaan. Yang pertama, capture knowledge. Tujuan ini dapat dicapai dengan membuat suatu repository knowledge management, di mana repository ini terdiri dari dokumen yang terstruktur dengan pengetahuan yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, improve knowledge access. Untuk memudahkan proses pertukaran pengetahuan antara tiap individu ke individu dan individu ke organisasi. Yang ketiga, enhance the knowledge environment. Untuk meningkatkan pemanfaatan pengetahuan pada lingkungan. Yang keempat, manage knowledge as an asset. Meningkatkan aset berupa pengetahuan sebagai suatu investasi. Dapat menghasilkan pendapatan baru serta untuk mengurangi biaya yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Komponen knowledge management. Komponen knowledge management memiliki manfaat yang positif bagi sebuah organisasi atau perusahaan dalam penerapannya. Misalkan untuk meningkatkan nilai organisasi atau perusahaan. Tetapi penerapannya terdapat beberapa komponen dari knowledge management yang harus diperhatikan, seperti 1. People. Suatu knowledge management yang berhasil di dalam penerapannya harus didukung dengan ketersediaan resource individu yang dimiliki kompetensi di dalamnya. Individu ini yang memiliki peranan penting dalam knowledge management. Oleh karena itu, hal utama yang perlu dikembangkan dalam kompetensi masing-masing individu yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Seperti halnya yang disampaikan oleh setiap ahli. Dan selanjutnya, tiap-tiap individu ini dipastikan mengetahui dengan jelas peran yang tanggung jawab di dalam mengelola pengetahuan dan menjalankan proses knowledge management yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. 2. Proses. Suatu knowledge management memiliki proses yang jelas, dapat mempermudah dalam pembuatan suatu inovasi dalam pengetahuan dan mempermudah untuk menyalurkan pengetahuannya. Yang ketiga adalah teknologi. Untuk mempermudah penerapan knowledge management diperlukan sebuah teknologi yang dapat membantu dalam aliran informasi dan data yang terjadi dalam proses knowledge management.